Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahayu, NPM 1935160004. Saya dari semester 4, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi saya dengan dosen pengampu Ibu Fauziah. Pada video ini saya akan membahas mengenai fenomena perempuan dan politik di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, politik di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa dalam peranan aktifnya seharusnya laki-laki dan perempuan dapat membawa pengaruh yang sama. Namun pada kenyataannya kita dapat melihat sendiri bahwa di dalam dunia politik itu keterwakilan atau partisipasi perempuan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat berpengaruh pada berkontribusinya hasil dalam setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada peningkatan kualitas hidup perempuan. Kita dapat lihat di Indonesia sendiri, partisipasi perempuan di dalam politik itu belum mendapat perhatian yang besar. Pada era reformasi sendiri, Indonesia itu telah mengupayakan dengan menerapkan kuota sebesar 30% untuk perempuan sebagai calon anggota legislatif. Hasilnya, pada tahun pertama, tahun 1999 setelah Orde Baru, perempuan itu menduduki 9,0% di DPR RI. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 11,3%. Tahun 2009 mencapai 18,39%. Pada tahun 2014 sampai dengan 2019 itu menurun menjadi 17,32%. Berikut adalah fakta-fakta ironi yang dihadapi oleh perempuan. Perempuan itu hampir 2/3 pekerjaan di dunia ini dilakukannya. Tapi mereka hanya memperoleh 10% pemasukan ataupun pendapatan. Selanjutnya adalah hampir seluruh jenis pekerjaan digeluti oleh perempuan dengan tekun. Tapi hanya sedikit atau kurang lebih sekitar 1% saja faktor produksi yang dimiliki oleh perempuan. Selanjutnya adalah populasi dari jumlah perempuan di Indonesia itu lebih besar daripada laki-laki menurut data sensus pada tahun 2000. Akan tetapi, proporsinya keterwakilan mereka jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki di dalam dunia politik. Perbandingan itu dapat kita lihat pada tabel di sebelah ini. Kalau tadi kita melihat tayangan di awal bahwa memang bicara 30% kuota suara perempuan itu kan undang-undang ini ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Artinya sudah menuju 3 periode, Mas. Bagaimana kita memberikan kesadaran kepada masyarakat juga bahwa memang 30% kuota itu penting. Yeah. Itulah alasannya mungkin di sini ada saya, ada Mbak Dian sebagai politisi perempuan, proses pengkaderan. Karena dengan proses pengkaderan itu kita bisa melihat tolak ukur Anda untuk menjadi pemimpin. Artinya gini, dengan kehadiran 30% kuota suara perempuan itu kami berharap perempuan-perempuan atau kami nantinya yang akan jadi pemimpin the next, insya Allah mudah-mudahan artinya bisa ya amin artinya begini, jadi kehadiran kami bukan untuk sebagai pesaing di sana, tapi ini adalah kesempatan bagi perempuan untuk bisa menyuarakan kaumnya sendiri, karena yang lebih tahu tentang kebutuhan yang ada tentang perempuan adalah perempuan sendiri. Satu, setidaknya dapat menempatkan perempuan di kursi 30% kuota legislatifnya. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan akan lebih bermanfaat. Kedua, perempuan yang berada pada posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dengan perspektif gender dengan memperhatikan kepentingan perempuan, membuat perempuan kian berkembang dan tidak adanya posisi marginal jangka panjang. Tiga, pentingnya memahami kerjasama antara laki-laki dan perempuan di parlemen sehingga dapat menjamin perempuan, anak, dan juga keluarga agar dapat perhatian yang lebih banyak. Perempuan yang jumlah penduduknya hampir sama dengan laki-laki harus terwakili kebutuhan dan kepentingannya di dalam kebijakan. Yang pertama ialah akses, yang kedua adalah partisipasi, kontrol, dan juga manfaat yang adil pada perempuan, agar dapat mengurangi kesenjangan di dalam kehidupan politik dan juga pelayanan publik. Perempuan menjadi role model, membangun kekuatan sinergis, menyatukan persepsi dan prioritas pembangunan.
dan juga penguatan kapasitas perempuan. Baik, sekian pembahasan saya mengenai perempuan dan politik di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.